Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sungguh bahagia kami bersama sahabat Matematika Channel bisa hadir kembali di tengah-tengah Anda, siap untuk menemani belajar Anda dan mengantarkan Anda menjadi hebat dalam matematika. Kesempatan yang baik ini, sahabat Matematika Channel kembali hadir untuk berbagi, melanjutkan edisi kupas tuntas bahas soal-soal bangun ruang sisi lengkung kelas 9. Pada episode yang ketiga ini, soal yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama, soal pemecahan masalah menentukan luas bahan kap lampu yang bentuknya menyerupai kerucut terpancung. Yang kedua, menentukan volume kombinasi atau gabungan dari dua bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung dan kerucut. Akan kita bahas secara jelas dan tuntas. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini bisa membantu belajar Anda dan juga bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan belajar bersama sahabat Matematika Channel. Dan harapan kami, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita bagikan kepada orang lain, mudah-mudahan bernilai amal soleh. Dan Anda pun bisa mengambil kesempatan beramal soleh melalui video ini dengan cara membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Karena sesuatu yang mungkin kita pandang sederhana, bahkan mungkin remeh, tapi bisa jadi dia luar biasa dan sangat berharga bagi orang lain, dan bahkan mendatangkan banyak kebaikan untuk diri kita dan untuk orang lain. Baik, selengkapnya mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi pembahasan soal bangun ruang sisi lengkung nomor 7. Sebuah kap lampu tampak seperti gambar di samping dengan bagian atas dan bawah terbuka. Tentukan luas bahan untuk membuat kap lampu itu. Wah, sangar ini. Jadi di sini tanpa alas, tanpa tutup. Selimut kerucut terpancung. Ya, kita selesaikan. Mari kita analisis. Kita harus kritis menghadapi soal seperti ini. Kalau kita akan menghitung luas selimut kerucut terpancung secara langsung, kita tidak bisa. Maka harus kita rekayasa gambar ini. Caranya perhatikan, ya. Garis pelukis yang terpancung kita perpanjang kanan dan kiri sehingga bertemu di satu titik, sehingga sekarang seolah-olah kerucutnya adalah utuh kembali. Hanya saja untuk bagian atas, kerucut bagian atas ini adalah kerucut bayangan yang sudah tidak ada pada objek yang sesungguhnya. Yang bawah ini adalah objek yang real. Nah, untuk menghitung luas selimut kerucut bagian bawah ini, kita bayangkan mula-mula selimut kerucut ini utuh. Berarti kita nanti harus menghitung luas selimut kerucut secara utuh. Kemudian kita punya kerucut yang atas ini yang bisa kita hitung luasnya juga. Sehingga kita memiliki luas selimut kerucut kecil bagian atas. Lah, kalau yang bagian atas ini kita pancung, artinya dikurangi. Berarti luas selimut kerucut besar dikurangi luas selimut kerucut kecil. Nah, untuk menghitung luas selimut kerucut besar maupun kecil, harus tahu panjang garis pelukis. Maka kita perlu melengkapi gambar ini ukuran yang kita butuhkan. Perhatikan pada
kerucut besar. Di sini ada segitiga siku-siku. Demikian juga pada kerucut kecil juga ada segitiga siku-siku. Supaya kita bisa fokus untuk pengamatan dan nanti bagaimana kita akan bekerja, kita buat turunan dari dua segitiga siku-siku yang menyatu ini. Ya, ini. Jari-jari besar 14, jari-jari kecil 7, kemudian panjang garis pelukis yang terpancung tadi 25. Kemudian garis pelukis putus-putus ini kita misalkan X. Sehingga kita ingat yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kesebangunan dua segitiga pada segitiga yang dipotong oleh suatu garis sejajar salah satu sisi. Untuk menentukan X, kita gunakan hubungan kesebangunan. Nah, seperti ini yang kita pelajari bab sebelumnya. X per X plus 25 sama dengan 7 per 14. Kita tulis di sini. Kita lakukan perkalian silang. 7 per 14 kita sederhanakan dulu sebelum perkalian silang. Sekarang perkalian silang. 2 dikali X, 2X. Kemudian X plus 25 dikali 1 tetap. X adalah 1X. Kita pindah ke ruas kiri. 2X dikurangi X artinya 2X dikurangi 1X sama dengan 25. X sama dengan 25. Nah, sekarang nilai X sudah kita dapatkan. Berarti panjang garis pelukis untuk kerucut bagian atas adalah 25 cm. Dan panjang garis pelukis untuk kerucut yang utuh adalah 25 ditambah 25 berarti 50 cm. Dalam hal ini kita punya dua buah kerucut. Pertama, kerucut besar yang bergaris pelukis 50 cm dan yang kedua, kerucut kecil bergaris pelukis 25 cm. Kita lanjutkan. Nah, luas bahan kap tadi sudah saya singgung adalah luas selimut besar, selimut utuh dikurangi luas selimut atas yang kecil ini. Kita gunakan rumus luas selimut. Luas sama dengan Pi kali RB kali SB dikurangi Pi kali RK kali SK. RB adalah jari-jari kerucut besar, SB garis pelukis kerucut besar. RK jari-jari lingkaran dari kerucut kecil, SK adalah garis pelukis kerucut kecil. Sekarang kita substitusikan. 22 per 7 dikali jari-jari lingkaran besar adalah 14 dikali panjang garis pelukis dari selimut kerucut besar 50, yaitu 25 ditambah 25 dikurangi 22 per 7 dikali 7 adalah jari-jari alas dari kerucut kecil dikali 25 adalah garis pelukis dari kerucut kecil. 14 dengan 7 kita coret, 7 dengan 7 kita coret. Hasilnya 22 dikali 2 dikali 50 dikurangi 22 dikali 1 dikali 25 sama dengan 2200 dikurangi 550. Hasilnya luas sama dengan 1650. Jadi luas bahan untuk membuat kap lampu seperti pada gambar adalah 1650 cm persegi. Nah, ternyata soal yang kelihatannya rumit, tapi setelah kita itu rekayasa, kemudian kita analisis, ternyata sederhana juga ya, dan mudah gitu ya. Nah, sekali lagi
soal-soal seperti ini memang butuh kemampuan kita untuk punya jiwa kritis dan kemampuan untuk menganalisis persoalan atau gambar. Lanjut soal nomor 8. Tentukan volume bangun pada gambar di samping. Gabungan dari tabung dan kerucut, yang mana diameter alas tabung sama dengan diameter alas kerucut, yaitu 10. Tinggi tabung 8 cm. Tinggi keseluruhan bangun adalah 20 cm. Penyelesaian. Tabung berarti jari-jarinya 5. Tingginya 8. Untuk kerucut jari-jarinya sama 5, tingginya 12. Dari mana 12? 20 dikurangi 8 menghasilkan tinggi kerucut. Ditanyakan volume, ya mudah, tinggal volume tabung ditambah volume kerucut. Kalau volume itu gampang, volume tabung pi r kuadrat T ditambah volume kerucut sepertiga pi r kuadrat T. Bedanya di sini T tabung dan yang di sini T kerucut. Sama dengan pi dikali 5 dikali 5 dikali 8 ditambah sepertiga kali pi kali 5 kali 5 kali 12. Kita biarkan dalam bentuk pi. Sama dengan 200 pi ditambah 100 pi, hasilnya 300 pi. Jadi volume bangun adalah 300 pi cm kubik. Jadi sekali-kali biarkan dalam bentuk pi, karena memang dalam soal itu kadangkala juga pilihannya masih dinyatakan dalam bentuk pi. Kalau misalnya ditanyakan, lah berapa hasil yang sesungguhnya, ya tinggal kita ganti pi ini dengan 3,14. Tidak masalah kan? Oke, 2 soal sudah kita bahas dan cukup mengasihkan memang, dan kita dengan soal-soal seperti ini kita dibiasakan untuk berpikir kritis dan cerdas. Maka insya Allah kami akan hadir kembali dengan tipe-tipe soal yang lebih menantang dan lebih menarik tentunya di episode berikutnya. Maka ikuti selalu sahabat Matematika Channel, karena bersama sahabat Matematika Channel siap mengantarkan Anda untuk hebat dalam prestasi matematika. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain. Insya Allah akan menjadi amal soleh.